Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa rekan-rekan semuanya yang selalu setia di channel Anu Suratno. Pada video kali ini saya akan membuat video kajian materi tentang cobaan ibarat permadani yang disulam dari berbagai karunia Allah. Untuk rekan-rekan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk yang belum, yang baru singgah, silahkan di subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih banyak. Apabila video ini dirasa bermanfaat, ya silahkan diklik share dan subscribe. Adalah sudah menjadi sunatullah bahwa hidup ini selalu terdiri dari senang dan susah, bahagia dan menderita, kaya dan miskin dan sebagainya. Semuanya itu secara silih berganti, mendera dan menimpa diri. Tak ada orang yang hidup senang terus, bahagia terus, kaya terus, atau bersyukur sebaliknya. Demikianlah itu Allah memberikan cobaan kepada hambanya agar diketahui mana yang benar-benar beriman dan mana yang dusta. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2-3 yang dimana artinya itu sebagai berikut: apakah itu mengira bahwa mereka itu biarkan begitu saja, mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka Bersabda Rasulullah SAW, dahulu ada seorang raja yang mempunyai seorang ahli sihir. Maka ketika dia sudah tua, ia berkata kepada raja, "Kini aku telah tua, karena itu kirimkanlah kepadaku seorang pemuda yang dapat mempelajari ilmu sihir, supaya dapat menggantikan kedudukanku di sisi raja. Jika saya telah meninggal dunia, maka raja memilih seseorang pemuda untuk belajar ilmu sihir kepada ahli sihir itu. Dan kebetulan di jalan yang dilalui pemuda itu ada seorang rogib pendeta, maka tertariklah ia kepada rogib itu. Maka ia duduk mendengarkan ajaran-ajarannya dan merasa puas pada ajaran rogib itu, sehingga terlambat datang ke tempat ahli sihir itu. Dan ia pun dipukul oleh ahli sihir. Akhirnya ia mengeluh kepada rogib berkata, 'Jika engkau takut dipukul oleh tukang sihir, maka katakanlah bahwa kau masih ditahan atau disuruh oleh ibumu. Dan jika kembali terlambat, katakan kepada ibumu ditahan oleh tukang sihir. Maka berjalanlah ia dengan baik keadaannya
hingga terjadi pada suatu hari ketika ia pergi, mendadak di tengah jalan ada binatang besar yang menyebabkan orang terhenti, tidak berani berjalan. Maka disitulah pemuda itu berkata, hari ini aku akan mengetahui ajaran tukang sihir lah yang lebih utama ataukah ajaran Ragib. Maka ia mengambil batu sambil berkata, ya Allah, jika ajaran Ragib lebih kau sukai daripada ajaran tukang sihir, maka bunuhlah binatang buas ini. Supaya orang-orang dapat berjalan, kemudian dilempar binatang itu dengan batu, dan seketika tujuan itu pula matilah, hingga orang-orang dapat berjalan atau berlari dengan aman. Maka ia memberitahukan ajaran itu kepada Ragib. Berkata Ragib, anakku, engkau ini lebih utama daripadaku, dan kau nanti akan mendapat ujian atau bala. Maka apabila engkau mendapat bala, jangan kau tunjuk aku. Kemudian pemuda itu telah mendapat karunia dari Allah hingga ia dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, terutama yang biasa dikatakan oleh manusia tidak dapat sembuh, seperti buta, belang, dan lain-lain penyakit yang lainnya juga. Maka ada seorang kawan raja sakit hingga buta matanya dan telah berikhtiar kemana-mana, tidak juga sembuh. Kemudian datanglah ia kepada pemuda itu dengan membawa hadiah-hadiah yang banyak sekali sambil berkata, jika engkau dapat menyembuhkan penyakitku, maka dapatlah saya mengumpulkan segala apa saja untukmu. Jawab pemuda itu, saya tidak dapat menyembuhkan, tetapi Allah yang menyembuhkan. Jika kau percaya kepada Allah, maka saya akan berdoa dan Allah akan menyembuhkan kau. Maka segeralah orang itu percaya kepada Allah, kemudian didoakan oleh pemuda itu, dan seketika itu juga ia menjadi sembuh, ia dapat melihat. Kemudian orang itu pergi menemui ke majelis raja. Maka kagumlah ia melihat bahwa ia telah sembuh kembali. Raja bertanya, siapakah yang menyembuhkan matamu? Jawabnya, Tuhanku. Raja bertanya, apakah kau percaya pada Tuhan selain aku? Jawabnya, Tuhanku dan Tuhanmu. Maka segera mereka disiksa oleh raja supaya ia mau kembali kepada ajaran raja itu. Tetapi ia tidak berubah imannya, dan raja terus menyiksa kepadanya hingga akhirnya menunjuk kepada pemuda itu. Lalu dipanggillah pemuda itu dan ditanya oleh raja, hai anakku, sihirmu telah melampaui batas sehingga dapat menyembuhkan orang buta dan belang. Jawab pemuda, sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan seorang pun, hanya Allah yang menyembuhkannya. Maka segeralah disiksa oleh raja hingga pemuda itu terpaksa menunjuk Ragib. Kemudian dipanggillah Ragib dan diperintahkan supaya meninggalkan agamanya. Tetapi Ragib tetap menolak perintah raja. Lalu diambilkan gergaji dan diletakkan di atas kepalanya dan digergaji hingga terbelah dua badannya. Kemudian tibalah giliran yang kedua, ialah teman raja itu akan diperintahkan juga untuk meninggalkan agama Tuhan. Ini pun menolak perintah raja, yang akhirnya ia juga menerima hukuman gergaji atas kepala hingga terbelah menjadi dua. Kemudian didatangkan pemuda itu dan diperintahkan untuk meninggalkan agama Tuhan. Ini juga menolak tawaran raja. Maka raja memerintahkan kepada tentaranya supaya membawa pemuda itu ke atas bukit, dan di sana ditawarkan kepadanya untuk melepaskan agama Allah. Dan kalau ia tetap menolak, maka dilemparkanlah ia di atas bukit tersebut supaya ia mati. Kemudian ketika telah sampai di puncak bukit, pemuda itu berdoa, Allahumma kfihim bima syi'ta. Ya Allah, hindarkan aku dari bahaya mereka ini dari sekehendakmu. Mendadak seketika itu bergeraklah bukit sehingga jatuhlah semua tentara raja itu. Dan kembalilah pemuda itu kepada raja. Lalu ditanya oleh raja, kemana tentara yang membawamu? Jawabnya, Allah telah menghindarkan saya dari mereka. Kemudian raja memerintahkan beberapa tentara yang lain untuk membawa pemuda itu untuk naik perahu, dan apabila telah berada di tengah-tengah laut, supaya ditawarkan lagi kepadanya untuk meninggalkan agamanya.
dan apabila menolak akan dilemparkan ke laut. Kemudian sesampainya di tengah laut, pemuda itu berdoa, Allahumma fihim bimasyita, ya Allah hindarkanlah aku dari bahaya mereka ini sekehendakmu. Maka terbaliklah perahu itu, tenggelamlah semua tentara itu. Maka pergilah pemuda itu kepada raja, kemana tentara yang membawa kamu? Jawabnya, Allah telah menghindarkan aku dari mereka. Maka pemuda itu berkata, hai raja, kau tidak dapat membunuhku kecuali jika kau menurut perintahku. Bertanya raja, apa itu perintahmu? Jawab pemuda itu, kumpulkan orang-orang semua rakyat dalam suatu lapangan, kemudian gantungkan saya pada sebuah tiang, dan apabila anak panahku dari tempatnya, serta letakkanlah pada busurnya, kemudian bacalah Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Allah Tuhannya anak muda, lalu lepaskanlah anak panah itu ke arahku. Bila kau lakukan yang demikian itu, niscaya dapatlah kamu membunuh aku. Maka segeralah raja mengumpulkan semua rakyat di lapangan, kemudian digantung pemuda itu di atas tiang, dan diambil anak panah serta diletakkannya pada busurnya, lalu membaca Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Allah Tuhannya anak muda. Lalu dilepaskannya anak panah itu kepada pemuda itu tepat mengenai pelipisnya. Kemudian pemuda itu meletakkan tangannya pada luka yang kena panah itu dan kemudian mati. Maka serentak orang-orang menghindari kejadian itu dan berkata, Amanna birabbil gulam, kami percaya pada Tuhannya anak muda. Sehingga kepercayaan Allah merata pada semua lapisan rakyat. Kemudian sampailah kejadian tersebut kepada raja. Dikatakan kepadanya, tahukah engkau yang tadinya kau khawatirkan kini telah terjadi? Semua rakyatmu telah percaya pada Tuhannya pemuda itu. Maka segeralah raja memerintahkan membuat parit besar pada tiap-tiap persimpangan jalan. Kemudian dinyalakan api di dalamnya, dan siapa yang berjalan ditawarkan kepadanya untuk meninggalkan agamanya serta kembali pada agama raja, sedangkan yang menolak dibakar dalam api. Setelah dilaksanakan hal yang demikian itu, terjadilah di antara sekian banyak orang yang disiksa itu ada seorang wanita membawa anak bayinya. Ketika ia diperintahkan untuk meninggalkan agamanya, ia menolak. Kemudian waktu anak bayinya ditarik untuk dimasukkan ke dalam api, tiba-tiba ibunya akan menyerah karena tidak sampai hati anak bayinya akan dibakar. Maka dengan mendadak si bayi itu berbicara, hai ibu, sabarlah, sungguh kamu dalam kebenaran. Demikianlah keteguhan hati seorang di dalam mempertahankan keyakinannya. Sikap yang demikian itulah yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang mukmin. Menurut Ibnu Athaillah, bahwa cobaan-cobaan itu laksana permadani yang disulam dari berbagai macam karunia Allah. Karena itu bagi siapa saja yang ingin mendapatkan karunia-Nya, maka ia harus duduk di atasnya dengan sabar dan tawakal. Perlu diketahui, cobaan dari Allah itu tidak hanya berupa kesusahan saja, akan tetapi kesenangan itu juga merupakan cobaan. Hal itu sebagaimana yang tersebut dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35, di mana yang artinya itu sebagai berikut, dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kalian kembali. Perhatikan pula hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini, yaitu, wahai Musa, tidak aku dorong orang fakir miskin meminta perlindungan kepada orang-orang kaya, karena gudang-gudangku sudah sempit bagi mereka, atau rahmatku sudah tidak meliputi mereka.
Akan tetapi telah kutetapkan sebagian harta yang ada pada orang-orang kaya untuk menghidupi fakir miskin. Aku ingin menguji orang-orang kaya sebagaimana kegesitannya dalam melaksanakan hak fakir miskin yang ada mereka. Wahai Musa, apabila mereka telah melaksanakan hal ini, niscaya ku sempurnakan nikmatku kepada mereka, dan kulipat gandakan di dalam dunia untuk satu kebaikan 10 kali lipat gandanya. Wahai Musa, jadilah engkau gudang kekayaan bagi fakir miskin, benteng perlindungan bagi orang-orang yang lemah, hujan nikmat bagi orang yang minta pertolongan atau perlindungan. Niscaya aku akan menjadi teman dan kawanmu yang akrab dalam kesulitan, menjadi teman penghiburmu ketika engkau kesepian, dan akan menjaga dan melindungimu siang dan malam. Nah, jadi intinya dalam hal ini ya, menurut Ibnu Athaillah itu seperti itu ya, bahwa cobaan-cobaan itu terlaksana seperti laksananya permadani yang disulam dari berbagai macam karunia Allah. Karena itu bagi siapa saja yang ingin mendapatkan karunia-Nya, maka ia harus duduk di atasnya dengan sabar dan tawakal. Oke, mungkin sampai sini saja kajiannya.